Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dimas Rifai. Kali ini saya akan membahas materi skripsi dan tesis yang pernah saya bawakan. Tapi pada materi kali ini judulnya mengenai teknik penulisan. Langsung saja, yaitu bab 4, teknik penulisan. Teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Alternatif pertama, peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring dan letaknya pada halaman dan bukan dengan angka. Yaitu modelnya bab 3, metode penelitian, instrumen penelitian, alasan pemilihan tes, isi tesis, tingkat kesulitan butir tes. Kemudian alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka. Kemudian alternatif ketiga, yakni penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah, memakai huruf besar semua dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Kemudian kita masuk ke cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan nama penulis, tahun dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Kemudian cara merujuk kutipan tidak langsung. Nah, ada cara merujuk kutipan langsung dan ada cara merujuk kutipan tidak langsung. Cara merujuk kutipan tidak langsung, kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurang bersama tahun penerbitnya dalam penerbitannya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan. Cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Kemudian kedua, tahun penerbitan. Ketiga, judul termasuk anak judul atau subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Nah, jika penulisannya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Petunjuk. Kemudian ada petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang harus
yang perlu diperhatikan, yakni kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4, kuarto, minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Kemudian bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Spasi antar baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2 kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi, dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah dan 1,5 spasi untuk artikel. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama, itu jika memungkinkan. Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel atau gambar diberi nomor sebagai identitas. Kemudian tepi kanan teks harus rata. Nah, oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya. Kemudian tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Kemudian semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks. Kemudian nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Dan yang terakhir, daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Nah, tadi hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian ada hal-hal yang tidak boleh, yang tidak boleh kita lakukan dalam penulisan, yakni tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Kemudian tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda bulit itu atau bulat atau yang kotak sebelah kiri itu. Ukuran besar kecil bulit yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Kemudian yang keenam, tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Dan yang terakhir, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran-lampiran jika ada. Nah, itulah materi yang bisa sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya,
dan kebenaran adalah milik Allah semata. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.